سترا عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا لطيفا لم يزل انظر بنا بما نزل انك لطيف لم تزل انظر بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل انظر بنا بما نزل انك لطيف لم تزل انظر بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل انظر بنا بما نزل انك لطيف لم تزل انظر بنا والمسلمين يا لطيفا بالخلق يا عليما بالخلق يا خبيرا بالخلق الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بالخلق يا عليما بالخلق يا خبيرا بالخلق الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بالخلق يا عليما بالخلق يا خبيرا بالخلق الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير الله سيدنا محمدا أنا خيرا جزا الله سيدنا محمدا وهو أهله جزا الله سيدنا محمدا أنا خيرا جزا الله سيدنا محمدا وهو أهله جزا الله سيدنا محمدا أنا خيرا جزا الله سيدنا محمدا وهو أهله يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف أعوذ بالله من الشيطان tidak syahid dalam peperangan dan juga bukan yang lahir prematur yang tidak tampak bentuk. Kalau itu tidak wajib. Maka selain muslim itu meninggalnya bukan karena selain meninggalnya karena syahid dalam peperangan melawan kufar li'a'li kalimatillah, dan selain prematur yang belum ada bentuk manusianya, maka wajib untuk dimandikan. Nah, jadi kalau prematur yang keluar itu tidak ada bentuk manusianya, maka tidak wajib dimandikan. Dan jika dia syahid dalam peperangan melawan kufar, li'a'li kalimatillah, menegakkan kalimat Allah, membela agama Allah, tidak wajib untuk dimatikan. Selain itu wajib untuk dimatikan jika dia muslim. Ini yang pertama. Bisa yang kedua, hukumnya jaiz, boleh kalau mau memandikan, tetapi tidak wajib. Siapa itu? Yang pertama orang kafir. Boleh mandiin orang kafir, boleh. Ya, wajib. Misal ada orang yang dia orang tuanya kafir, anaknya muslim, meninggal orang tuanya sampai meninggal dalam keadaan kafir setidaknya secara zahir, maka kalau anaknya mau memandikan silahkan, tapi tidak wajib. Dan yang kedua, ya ini
yang lahir belum ada bentuk manusia. Kalau mau dimandikan boleh. Boleh. Yang ketiga, ada yang hukumnya haram dimandikan. Siapa itu? Orang yang syahid dalam peperangan. Orang lawan orang kafir membela agama Allah, meninggal syahid, haram dimandikan. Kenapa? Karena darahnya akan menjadi saksi di akhirat. Justru kalau memandikan, yang memandikan hukumnya haram, dosa. Kecuali jika yang meninggal itu ada najis yang keluar selain darah. Karena darah juga najis. Selain darah, karena peperangannya ada najis pada mayit tersebut, maka itu dibersihkan. Walaupun dengan mensucikannya, membersihkannya, darahnya ikut terbilas. Walaupun. Tapi kalau nggak ada sebab itu najis, haram dimandikan. Itu hukum-hukumnya kemarin. Kemudian minimalnya memandikan itu adalah ta'mimul badan bil ma', meratakan air ke seluruh tubuh badan orang yang meninggal. Yang penting rata, beres. Apapun caranya. Kalau ngomong wajibnya mbok celup metu beres. Nah, kalau ngomong wajibnya siram rata semua beres. Kalau ngomong wajibnya. Tapi kita belajar bagaimana cara yang sempurna memandikan jenazah. Kemarin ada 3 poin sudah dibahas ya. Akmalul ghusl, sempurnanya memandikan, lahu khutwat. Untuknya ada langkah-langkah. Yang 3 langkah kemarin kita sudah belajar. Yang pertama ini meletakkan mayit di atas tempat memandikan. Yang mana tempat-tempatnya itu ada lubang-lubangnya supaya tidak balik cipratan. Lalu dalam keadaan jenazahnya dipakaikan pakaian yang tipis supaya mudah airnya untuk mengenai seluruh tubuhnya. Jadi bukan dimandikan dalam keadaan telanjang sempurnanya. Kasih pakaian yang tipis. Dalam keadaan terlentang, kakinya menghadap ke arah kiblat, kepalanya dibikin lebih tinggi dari kakinya, dikasih bantalan supaya wajahnya menghadap buat sekan. Tapi yang penting tadi jenazahnya sudah ditutup dengan kain yang tipis, sehingga itu air tidak langsung jatuh di kulit jenazah tadi, sehingga bisa lebih lembut itu air mengenai kulit jenazah. Itu langkah kedua. Langkah yang ketiga, menegakkan mayit dengan lembut, yaitu dengan menjadikan kedua atau salah satu daripada lututnya diletakkan di sana, tengkuknya mayit. Kemudian memegang mayit dengan tangan kanan pegang bahunya, jempolnya menahan leher, menahan kepalanya di ujung tengkuknya supaya tidak miring. Pegang bahunya dengan tangan kanan, jempolnya megang tengkuknya. Kemudian perlahan-lahan dibikin tegak itu mayit. Lalu tangan kirinya memegang perut itu mayit, menggosok-gosok ke bawah supaya kotorannya keluar. Bisa air kencing, bisa kotoran. Bisa air kencingnya, bisa fesesnya. Dan ketika melakukan itu semua, dibakar dulu bukhur, wangi-wangian, supaya tidak timbul bau, karena yang mau dikeluarkan itu
kencing sama feses, maka bakal buhur. Gue sih nggak paham syirik yo, bong-bong ini lo jin. Nah, loh, sekarang ini kan kalau bau-bau tradisional mesti hubungannya sama syirik, dikit-dikit ngomong syirik gitu. Ya, coba acara gini kadang ada bakar garu. Oh, coba bong-bong ini. Syirik, tapi semprot minyak wangi boleh loh, fungsinya sama. Garunya tadi itu, bukhurnya tadi itu dibakar supaya ruangannya wangi. Yang ini dibakarkan bukhur di dekat masjid tadi itu supaya wangi di sana sehingga orang tidak perlu mencium bau yang tidak sedap. Ya boleh kalau model semprotan ya silakan. Ini cuma beda mana tradisional, mana modern. Mandi kembang, syirik, nggak sabun oleh. Fungsinya sama, biar wangi. Fungsinya kan? Orang sekarang itu kalau udah bau-bau tradisional dihubungkan sama syirik. Ini niru zaman Hindu gitu ya. Ya zaman dulu belum ada sabun. Zaman Wali Songo durung ono sabun. Ya orang mandi, orang dulu mandi supaya wangi ya pakai airnya dicampur kembang dikosok-kosok. Ya saya gini adus banyak kembang rada aneh aja. Mau ada sabun. Kemudian setelah dibersihkan tadi kotorannya keluar, dikembalikan dalam posisi terlentang. Itu langkah yang ketiga. Kemudian sekarang yang keempat. Yunajil ghasilul mayyita fayaghsilu qubulahu wa duburahu wa ma hawalaihi ma biyadihi al-yusra. Wa yusiru sabbal ma'alihi liyadhaba 'ainul kharis wa rihuh ma amkana. Berikutnya orang yang memandikan itu membersihkan bagian kubul dan bagian duburnya kan tadi habis ditegakkan, digosok, ditekan perutnya supaya kotorannya keluar kembali telentang. Sekarang itu dibersihkan yang keluar tadi. Maka dibersihkan bagian kubulnya depan dan bagian duburnya belakang. Dua kemaluannya itu kubul sama dubur. Dan apa yang ada di sekitar keduanya. Kemudian warnanya hilang, warna najisnya. Rasanya hilang. Tinggal baunya itu ma'fu, dimaafkan. Maaf yang habis buang air besar, cebok, Anda sudah cebok dengan cara yang bagus, Anda sudah pakai sabun, bahkan seandainya ada sisa bau itu dimaafkan, maka tidak perlu habis cebok tanganmu buang ambung mani, itu malah makruh hukumnya. Hukumnya makruh karena sisa bau. Jika Anda sudah bagus cara mensucikannya, hanya bau najisnya saja, bau tok, itu ma'fu, dimaafkan. Atau warna saja itu juga ma'fu, dimaafkan karena ada najis yang warnanya sulit hilang. Itu kemarin kita bahas di bab menghilangkan najis. Maka disiram yang banyak sambil dibersihkan tadi kubur sama duburnya mayat tadi, siram yang banyak supaya hilang benda najisnya yang keluar dan supaya hilang baunya, ma'amkana, semaksimal mungkin. Kalau masih ada sisa bau atau apa, ya itu dimaafkan. Pas bolak-balik bawa sokrok itu bisa itu. Ngerti ya? Ini karena ada orang golongan was-was nggak ngerti ilmu agama, kasih ambu, kenapa mbak ambu? Mari gosok sampai kainnya tadi dibau. Itu kebodohan namanya. Itu kebodohan. Alias orang itu berarti belum tahu ilmunya. Itu langkah keempat. Langkah yang kelima, yuzilul ghasil bi khirqatin ukhra al-awsakh allati tahta adfarih wa fi udhunih wa anfih wa famih wa qadan fi ainih. Setelah itu orang yang memandikan ganti kainnya. Kenapa kok ganti?
Tadi sudah dipakai membersihkan kubur sama dubur dan sekitar keduanya itu. Maka ganti, jangan pakai yang sama. Ya, masuk habis membersihin kotoran tadi itu ya, terus mau lap rainnya kurang ajar. Itu namanya kurang ajar itu namanya. Nah, ganti pakai kain yang baru. Bersihkan apa? Kotoran. Kotoran yang mana ini? Allati tahta asfari. Ini bukan urusan najis, yang ada di bawah kuku-kukunya. Nah, ini coba ya. Yang meninggal saja. Itu kalau kukunya kotor dibersihkan, padahal tidak bisa membersihkan sendiri tuh. Dibersihkan. Mosok sing urip gak gelem ketokan kuku. Mosok ngenteni mati. Ngerti ya? Paham nih ya? Nah, ini yang meninggal ini. Kok kukunya kotor? Bersihkan, tapi pakai kain yang baru. Tetap pakai kain itu hukumnya sunnah. Tapi untuk kubur sama dubur hukumnya wajib. Bersihkan apa yang allati tahta asfarih, yang ada di bawah kuku-kukunya. Wa fi uzuni, yang ada di telinganya ikut dibersihkan. Yakhrujuha bi'udin lin. Dikeluarkan kotoran-kotoran di telinganya itu ya kalau sekarang cotton bud. Kalau dulu ini ya pakai, orang dulu masih pakai kayak kayu atau apa gitu ya. Tapi yang lembut. Ya, zaman dulu, kalau sekarang pakai cotton bud, bersihkan. Wa anfi, dan apa yang ada di hidungnya. Ya ono upile kan. Ya jangan disuruh sisi, tidak bisa sisi orangnya. Ya. Dibersihkan apa yang mungkin untuk dibersihkan dari hidungnya. Wa famih, dan apa yang ada di mulutnya. Kalau mulutnya kotor. Wa qazan fi aini, dan kotoran yang ada di kedua matanya. Alias apa namanya? Ya, ketek ini bahasa Jawa yang ada di mata ya. Tapi ini juga orang bilangnya ketek juga nih. Ya, ini bahasa Jakarta, kalau kita bilangnya kele. Alias tahi mata ya. Yang pertama kan pakai sabun. Yang kedua pakai air murni, dan tiga kali. Karena kan nyiram pertama kan ngilangkan sabunnya, 2 kali, 3 kali sempurna. Yang ketiga kalinya ini dicampur pakai kapur. Ya, ini biasanya kalau sekarang kapur harus. Apa fungsinya? Biar wangi. Ya biar awet. Biar tidak gampang dimakan oleh ulat, walaupun ya bakal kemakan gitu. Tapi ini namanya adat. Kulla badanihi, seluruh tubuhnya, bil kifiyatil madiyah, dengan cara yang tadi juga. Tsumma yaglibu ra'sahu bil lutuf, kemudian memalingkan kepalanya dengan lembut. Liyukhrija min famihi, untuk mengeluarkan dari mulutnya, ma'asa yakuna min ma'il ghusl, kalau ada air memandikan tadi yang masuk. Ya, mungkin masuk di hidungnya, mungkin masuk di mulutnya, mungkin masuk di telinga. Supaya jangan nanti habis dikafani airnya keluar, kafannya basah. Nah, basah lagi nanti. Ya, keluarkan airnya. Dengan cara yang lembut tentunya. Buat akmal, dan yang lebih sempurna dari 3, kalau mau 5 kali melakukan ini semua. Lebih sempurna lagi 7 kali, lebih sempurna lagi 9 kali, dan itu maksimalnya di dalam kesempurnaan memandikan. Jadi 3 kali itu sudah sempurna. Kalau sekali 2 kali belum masuk sempurna. Tadi kan minimalnya apa? Meratakan air ke seluruh tubuh. Sah. Wajibnya terlaksana, tapi tidak sempurna. Kalau Anda sudah lakukan dengan cara yang tadi 3 kali sudah sempurna. Lebih sempurna lagi 5 kali, lebih sempurna lagi 7 kali, lebih sempurna lagi 9. Ini saya jelaskan apa yang ada di sini. Walaupun kadang orang yang memandikan mayit itu punya cara sendiri.
Ya, karena ada kondisi-kondisi tertentu. Ada kondisi-kondisi tertentu. Atau dengan kebiasaan yang ya, ini saya membacakan sunnah-sunnah yang ada di kitab ini. Masail fi ghusl mayyit. Yaqudul ghasilu wa man ma'ahu fil mughtasal basarahu wujuban ana auratil mayyit wa nadbana an ghairiha. Persoalan-persoalan dalam memandikan mayit. Yang pertama, sunnah orang yang memandikan mayit dan yang bersamanya itu memejamkan matanya, pandangannya, menundukkan pandangannya. Wajib kalau urusan aurat, sunnah kalau selain aurat. Jadi waktu aurat coba intip, ditundukkan pandangannya. Waktu mau tadi urusan kupul, urusan dubur, aurat, wajib pandangannya ditundukkan. Jangan melihat. Ya coba dulu kok lebat ya. Hati-hati. Wajib enggak boleh. Ya karena hukumnya haram melihatnya. Wajib yang memandikan maupun yang bersama yang memandikan. Walaupun ya anaknya sendiri misalnya, wajib tetap enggak boleh lihat. Maka orang yang memandikan dan orang yang bersama orang memandikan di tempat memandikan itu menundukkan pandangannya, hukumnya wajib ketika itu urusan aurat mayit. Dan selain urusan aurat, sunnah ditundukkan. Nggak usah banyak lihat. Ya, maksudnya adalah orang dengan dengis sebelah ini. Ya, orang anu gitu. Nah, itu nanti walaupun tidak sampai wajib hukum yang menundukkannya, tapi kan Anda punya pikiran-pikiran dan itu tidak baik. Tapi kalau yang meninggal perempuan, yang lebih utama yang memandikan perempuan. Dan boleh memandikan suami itu adalah istrinya. Demikian juga sebaliknya. Boleh. Yang ke-8, idza lam yujad illa ajnabiyyun. Ya terutama tadi kalau yang meninggal suami. Walaupun cuma mendampingi istrinya sekali nyiram sambil minta maaf, minta ridho. Karena istri tergantung ridho suami. Yang ke-7 al-aula fi yang ke-8 idza lam yujad illa ajnabiyyun li ghuslil mar'ati aw ajnabiyya li ghuslir rajuli yumimmal mayyit. Ini yang meninggal laki. Ya. Tidak ada yang bisa memandikan kecuali yang ajnabi. Yang bukan mahramnya. Ya, yang ada perempuan dan bukan mahram. Misalnya mbunang hutan di uripe karo atau tengah padang pasir atau bagaimana. Kalau kita kan banyak orang di sini. Atau yang meninggal itu adalah perempuan, tidak ada yang memandikan kecuali yang laki dan bukan mahram. Tidak ada yang bisa memandikan perempuan kecuali orang laki yang bukan mahram, atau tidak ada yang memandikan orang laki kecuali orang perempuan yang bukan mahram, maka tidak usah dimandikan. Bagaimana? Yumimal mayyit, mayitnya ditayamumi. Karena kalau dimandikan nanti mudorot. Nah, ini orang laki boleh dimandikan sama perempuan kalau bukan ajnabi, alias kalau mahram. Orang perempuan boleh dimandikan sama yang laki kalau mahram, seperti suami dengan istri, istri dengan suami. Tapi kalau nggak ada, yang ada adalah yang bukan mahram, maka jangan dimandikan. Tapi ditayamumi. Yang ke-9, idza ta'adzala ghuslu li faqdil ma' aw li taharri badanil mayyit li nahwi haraqin
yumimma kadzalik. Jika ada udzur di dalam memandikan, seperti contohnya nggak ada air, awul litahari, apa litahari? Atau badan mayit akan Hancur. rontok. Hah? Iya, rontok. Rontok. Jadi kalau dimandikan hancur badannya, Hancur. entah keadaannya seperti apa. Sebab terbakar. Atau karena terbakar, linahwi haratin, karena terbakar. Jadi kalau nanti disiram air hancur badannya. Yumima kadzalik, itu juga ditayamumi, tidak usah dimandikan. Yang terakhir, idza arada an yughassilahu thalathan kama madha aw khamsan aw sab'an aw tis'an wa tafsiluhu kama yali fil jadwal fi safhati taliyah. Jika ingin memandikan tadi itu 3 kali, sebagaimana tadi dijelaskan, atau 5 kali, atau 7 kali, atau 9 kali, maka perinciannya itu ada pada tabel berikut. Kalau ada dumaratil ghusl, mandikannya 3 kali, ada tul aghsali bisidir, yang pertama dengan sidir atau sabun. Ada tul aghsalil al-muzila, untuk membilas, satu kan? Satu. Ada tul aghsali bil qarah, yang tadi untuk ngawetkan tadi itu, satu kan? Satu kali. Itu kalau mandikannya 3 kali. Kalau 5 kali, yang sekali pakai sidir, yang sekali untuk membilas, yang 3 kali untuk mengawetkan tadi. Kalau 7 kali, maka 2 kali yang awal yang pakai sabun atau sidir, 2 kali